君はクビだ。切れたような気がした。人にファイアーボール。三拍子同士。Oke, halo guys, balik lagi dengan admin di sini dan di video kali ini admin akan memberikan alur cerita anime yang cukup seru buat ditonton, yaitu Beast Tamer. Di mana anime ini menceritakan tentang seorang karakter utama yang dibuang bahkan direndahkan oleh party pahlawan, padahal anak ini adalah seorang Beast Tamer terkuat di dunia yang bahkan bisa menjinakkan ras dewa. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai habis ya guys ya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu channel ini biar tembus ke 100.000 tahun ini guys. Admin juga mau mengucapkan terima kasih kepada yang udah donate kemarin. Oke, kita langsung aja, let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan party pahlawan yang tiba-tiba mengeluarkan salah satu anggota party mereka yang bernama Rain, sang karakter utama dalam cerita kali ini. 君はクビだ。 Sebelumnya, Rain adalah seorang Beast Tamer yang memiliki kemampuan unik untuk bisa berbicara dan membuat kontrak dengan hewan. Karena Beast Tamer tidak cocok untuk bertarung, maka Rain di sini berjuang dengan mendukung anggota lainnya dan membantu membawakan perlengkapan mereka. Tapi teman-teman Rain malah menganggapnya tidak berguna dan hanya menjadi beban saja bagi mereka saat berpetualang. Semua orang di sini menghina Rain habis-habisan yang dianggap ampas oleh mereka. Arios yang merupakan sang pahlawan dan pemimpin party menyuruh Rain untuk pergi dan meninggalkan semua perlengkapan pemberian party pahlawan ini. Karena di sini mereka berencana untuk menaklukkan hutan sesat tanpa Rain. Mendengar semua cacian dan hinaan mereka, akhirnya Rain memutuskan untuk hengkang dari party ini karena dia tidak dihargai dan dibutuhkan lagi. Setelah itu Rain merenungkan perlakuan keras teman-temannya dan menyadari bahwa sejak awal mereka tidak pernah menganggapnya sebagai seorang teman. Tidak lama dari itu datang 3 anak kecil dan meminta Rain untuk menunjukkan kemampuannya. Karena diminta, akhirnya Rain di sini membuat kontrak sementara dengan seekor elang dan menyuruh elang itu untuk memberikan salam. Anak-anak itu pun terlihat sangat senang dan kagum kepada kekuatan Rain. Sampai mereka ingin menjadi seorang Beast Tamer juga seperti dirinya. Padahal mereka awalnya ingin menjadi pahlawan, tetapi karena sikap arogan para pahlawan itu membuat mereka jijik dan kesal kepada mereka. Mendengar cerita anak-anak itu, Rain menyadari bahwa reputasi party Arios memang seburuk itu. Tidak heran jika saat Rain ingin mengisi persediaan, banyak toko yang ogah-ogahan melayaninya. Pujian dari anak-anak membuat Rain merasa semakin sulit untuk mengakui bahwa dia telah ditendang dari party pahlawan. Di saat para anak itu berkata kalau dia ingin menjadi seorang petualang, Rain di sini memikirkan ide dan berencana untuk menjadi seorang petualang juga dan hidup bebas menghasilkan uang dengan kemampuannya. Setelah mendaftar menjadi petualang di guild, Rain meminta penjelasan kepada Natalie, seorang resepsionis di guild petualang, tentang profesi petualang. Natalie di sini menjelaskan bahwa petualang memiliki peringkat dari S hingga F, mirip seperti peringkat para monster. Tapi setiap petualang harus menjalani tes untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari campur tangan pemerintah. Tes yang diberikan kepada Rain adalah membunuh 10 goblin dan mengumpulkan 20 herbal. Natalie di sini mengingatkan Rain untuk tidak memaksakan diri karena dia adalah seorang Beast Tamer dan bekerja sendirian. Namun Rain di sini berhasil menemukan sarang goblin dengan bantuan para tupai yang dijinakkan dan mengalahkan 10 goblin dengan mudah. Setelah mengumpulkan batu sihir dari goblin, Rain melanjutkan misinya untuk mengumpulkan tanaman herbal. Namun tiba-tiba Rain di sini mendengar teriakan seorang wanita yang sedang diserang oleh monster ranking D, yaitu Killer Tiger. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Rain di sini menyerang monster tersebut. Tetapi Rain di sini sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan monster itu, jadi dia berencana untuk mengalihkan perhatian monster itu agar wanita itu bisa melarikan diri. Tidak disangka, wanita itu malah bangkit dan menendang monster itu dari atas hingga membunuhnya.
Rain di sini kaget saat menyadari kalau wanita tersebut berasal dari ras spirit kucing, salah satu ras terkuat yang langka di dunia ini yang setara dengan ras naga dan ras dewa di dunia ini. Setelah mengalahkan Killer Tiger, wanita itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Rain panik melihatnya, tetapi ternyata wanita itu hanya kelaparan saja. Setelah diberikan makan, Rain di sini masih merasa sulit percaya kalau di depannya adalah ras spirit kucing yang hampir punah. Meskipun ras spirit kucing tidak bisa menggunakan sihir, tetapi fisik mereka berevolusi hingga mencapai batas maksimal, menjadikan mereka salah satu ras terkuat. Setelah itu dia memperkenalkan dirinya yang bernama Kanade. Rain pun di sini memperkenalkan dirinya kepada Kanade juga. Rain di sini bertanya mengapa Kanade berada di hutan ini. Kanade di sini menjelaskan bahwa dia sedang berkelana karena jumlah spirit kucing yang sangat sedikit. Mereka malah memilih tinggal di gunung, tetapi sehidup di sana terlalu membosankan bagi Kanade. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berkelana dan bisa bertemu dengan Rain di sini. Kanade menganggap pertemuan ini sebagai takdir, lalu dia pun meminta Rain untuk menceritakan tentang dirinya. Sambil berjalan bersama Kanade, Rain di sini menceritakan bahwa dirinya adalah mantan anggota parti pahlawan. Meskipun merasa aneh karena menceritakan kehidupannya kepada Kanade, Rain di sini tetap melanjutkan ceritanya. Kanade di sini merasa marah karena Rain diusir dari parti pahlawan itu, terutama karena menurutnya Rain adalah orang yang baik. Tapi Rain di sini menjelaskan bahwa dia tidak keberatan karena mengakui dirinya memang menjadi beban dan tidak cocok berada di partai pahlawan. Kanade akhirnya memahami perasaan Rain dan Rain tanpa sengaja menyentuh kepala Kanade. Untungnya Kanade di sini menyukai hal itu. Kanade juga menyebutkan bahwa Rain adalah orang yang sangat kuat dan hebat dan mungkin bisa menjinakkan spirit kucing seperti dia. Karena itu Kanade menawarkan diri untuk dijinakkan oleh Rain. Rain di sini kaget mendengar tawaran Kanade, tetapi setelah mempertimbangkan kejadian-kejadian yang telah dialami serta keinginannya untuk mengenal sosok Kanade lebih jauh, Rain di sini akhirnya memutuskan untuk mencobanya. 我が名はデイン・シュラウド。奏。 Setelah kontrak telah selesai dibuat, lalu sebuah simbol yang menghubungkan mereka pun muncul di tangan Kanade. Rain di sini merasa senang karena sebagai seorang Beastamer yang diusir dari parti pahlawan, dia kini berhasil menjalin hubungan dengan salah satu ras terkuat di dunia. Setelah itu Rain berniat untuk mencari tanaman herbal menggunakan kontrak sementara dengan para kerinci liar di sini. Awalnya Kanade merasa biasa saja, tetapi dia terkejut karena Rain bisa mengendalikan banyak kelinci sekaligus yang normalnya Beastamer hanya bisa mengendalikan satu atau dua makhluk saja. Tetapi Rain berkata kalau itu sudah menjadi hal normal di kampung halamannya, meskipun Kanade di sini sangat terkejut dan terheran-heran dengan kekuatan Rain. Setelah berhasil mengumpulkan 10 batu sihir goblin dan 20 ikat herbal, Rain di sini kembali ke guild petualang. Akhirnya Rain di sini berhasil menjadi petualang ranking F setelah sukses melakukan misi. Rain juga mendapatkan bayaran sebanyak 50 koin tembaga yang sesuai dengan misi ranking F. Meskipun sudah mendapatkan bayaran, Rain menyadari bahwa jumlah tersebut masih belum cukup untuk membayar penginapan. Karena itu dia memutuskan untuk segera mengambil misi lain. Rain di sini menghampiri Kanade yang terlihat sangat bersemangat karena Rain sudah resmi menjadi petualang. Rain memberitahu Kanade kalau dia ingin langsung mengambil misi baru. Kanade pun merasa sangat antusias untuk melaksanakan misi. Namun tiba-tiba seorang pria mendekati mereka dengan niat buruk setelah melihat ras kucing spirit seperti Kanade. Pria itu langsung mendekati Kanade dan mencoba mengajaknya untuk minum bersama sambil meremehkan Rain yang terlihat lemah. Mendengar itu, Kanade marah dan meminta pria itu untuk tidak mengejek Rain sebagai masternya. Tapi pria itu tidak percaya bahwa seorang Beastamer seperti Rain mampu menjinakkan seorang spirit kucing yang merupakan salah satu ras terkuat di dunia ini. Pria itu langsung menantang Rain untuk bermain panco dengan taruhan pemenangnya akan mendapatkan Kanade. Meski awalnya ragu-ragu dan tidak percaya diri, Rain menerima tantangan itu karena tahu jika dia menolak, pria itu mungkin akan terus mengganggu Kanade. Tidak disangka, Rain berhasil menang dengan mudah di sini. Tidak lama kemudian, Natalie datang dan meminta maaf kepada Rain atas perilaku pria itu yang sudah bermasalah sejak dulu di guild petualang ini. Dia juga terkejut mengetahui bahwa Rain berhasil membuat kontrak dengan Kanade saat menjalani tes misi tadi. Natalie pun sangat menantikan prestasi Rain di masa depan. Rain pun di sini bingung kenapa dia bisa sekuat itu saat melawan pria tadi, padahal Rain yakin bahwa dia tidak sekuat itu sebelumnya. Kanade di sini menjelaskan bahwa setelah menjalin kontrak dengan ras kucing seperti dirinya, kekuatan fisik Rain otomatis diperkuat sehingga sekarang fisik Rain setara dengan ras spirit kucing. Rain di sini tidak tahu tentang hal itu karena di kampung halamannya tidak pernah ada yang membuat kontrak dengan ras terkuat sehingga dia tidak menyadari efeknya. Kanade pun di sini merasa sangat senang ketika Rain melindunginya tadi. Setelah itu mereka berdua langsung pergi untuk melakukan misi baru.
Kanade yang awalnya sangat bersemangat untuk bekerja, merasa kecewa ketika mereka hanya mengumpulkan tanaman herbal dan bukan melakukan misi yang menantang seperti menyelamatkan seseorang. Rain di sini beralasan kalau dirinya masih petualang ranking F, jadi dia hanya bisa mengambil misi yang sederhana seperti ini. Misi ini terbilang cukup mudah karena Rain bisa mengumpulkan herbal berkat bantuan para kelinci yang dijinakannya. Kanade di sini merasa sedikit frustasi lagi karena kelinci itu ternyata lebih berguna dibanding dirinya saat ini. Tiba-tiba Kanade mendengar suara teriakan di sini, di mana mereka menemukan seorang kakek pedagang yang dikepung oleh bandit taring hitam yang terkenal sangat kejam dan memiliki lebih dari 100 anggota. Kakek itu di sini ditinggalkan oleh petualang yang sebelumnya dia sewa. Kanade menyarankan agar mereka mencari bantuan, tetapi Rain merasa tidak ada waktu untuk meminta bantuan dan memutuskan untuk menangani situasi ini sendirian. Rain bertarung melawan para bandit, sementara Kanade bertugas untuk melindungi si kakek tersebut. Saat melihat Rain bertarung, Kanade merasa cemas karena khawatir tubuh Rain tidak bisa beradaptasi dengan kekuatan barunya yang mungkin bisa merusaknya. Namun semakin lama memperhatikan Rain, Kanade justru terpesona oleh Rain hingga tidak bisa berpaling darinya. Setelah mengalahkan para para bandit, Rain di sini khawatir Kanade sakit karena wajahnya memerah, tetapi Kanade mengatakan kalau dia baik-baik saja. Dia juga memuji Rain yang bisa bertarung dengan luar biasa. Kakek pedagang itu berterima kasih kepada Rain dan Kanade. Tapi si kakek menyuruh mereka untuk pergi karena khawatir teman-teman dari bandit itu akan segera datang dan menyerang mereka. Setelah berpikir, Rain di sini berencana untuk menangkap komplotan bandit itu agar semua ancaman terhadap para warga lainnya hilang. Kanade merasa khawatir karena jumlah bandit itu sangat banyak, tetapi Rain di sini memiliki rencana untuk mengatasi hal itu. Tidak lama dari itu, Rain dan Kanade berhasil menemukan tempat persembunyian para bandit berkat bantuan dari tupai kontrak Rain. Setelah itu, Rain menjelaskan rencananya kepada Kanade yang terlihat kecewa lagi karena binatang kontrak Rain bisa menemukan sarang bandit itu dengan sangat cepat. Rain di sini berencana untuk menggunakan lebah Arby yang sengatannya dapat membuat lumpuh selama 12 jam. Kanade merasa aneh kembali karena Rain bahkan bisa menjinakkan serangga. Rain di sini menjelaskan bahwa dia pernah mengikuti subkelas Beast Tamer yang khusus menjinakkan serangga. Mendengar itu, Kanade terkesan dengan kemampuan Rain yang bahkan bisa menguasai dua jenis kelas sekaligus. Rain melanjutkan penjelasan tentang rencananya, di mana dia akan mengirim lebah ini untuk menyerang dan melumpuhkan para bandit. Sementara itu, Kanade disuruh pergi ke kota untuk meminta bantuan kepada para petualang dan kesatria yang bertugas untuk menjaga perdamaian kota. Kanade pun akan melakukan hal itu, tetapi dia menyuruh Rain untuk berhati-hati. Lalu Rain di sini membuat kontrak dengan para lebah itu dan bersiap untuk menyerang. Di tempat lain, para petualang yang sebelumnya meninggalkan kakek pedagang ternyata adalah anggota dari parti pahlawan yang dulu diikuti Rain. Mereka menyesal telah mengambil misi untuk menjadi pengawal pedagang sebelum memasuki hutan sesat karena mereka tidak menyangka mereka akan menghadapi bandit-bandit yang kejam. Jika mereka tahu akan terjadi seperti ini, mereka pasti lebih memilih untuk bergabung dengan Arius dan Agathe yang sedang menemui orang-orang penting di kota. Leane sangat marah kepada Beast Tamer yang bersama mereka karena malah kabur dan tidak melindungi mereka, sehingga mereka tidak bisa menggunakan sihir dengan aman. Leane membandingkan Beast Tamer tersebut dengan Rain yang dulu bertarung di garis depan dan membuat kontrak dengan banyak hewan. Beast Tamer itu menjelaskan bahwa seorang Beast Tamer umumnya hanya bisa menjinakkan 1 atau 2 hewan saja karena risiko sistem saraf akan bisa terbakar jika mereka mencoba menjinakkan lebih banyak. Namun Leane di sini tidak percaya akan hal itu dan mengancam pria itu bahwa misi ini gagal dan hal ini akan menjadi tanggung jawab pria Beast Tamer itu sendiri karena diancam akan disiksa dan disembuhkan berkali-kali oleh Leane. Beast Tamer itu pun akhirnya setuju dan kabur. Leane yakin kalau Beast Tamer itu berbohong karena tidak mungkin seorang Beast Tamer rendahan seperti Rain menurutnya lebih ahli. Rain berhasil mengalahkan para bandit dengan bantuan lebah yang dijinakannya. Tidak lama kemudian, Kanade datang dengan membawa bantuan para petualang. Meskipun para kesatria tidak ikut datang karena menganggap masalah ini hanyalah misi kecil, Rain berterima kasih kepada Kanade karena tiba tepat waktu. Namun tiba-tiba mereka mendengar raungan keras dari kawanan King Lizard yang merupakan monster tingkat C. Ternyata para bandit telah menjinakkan King Lizard sebagai kartu truf mereka. Namun bukannya membantu para bandit, monster itu malah mengamuk dan menyerang semuanya. Rain dan Kanade segera menghadapi King Lizard. Rain di sini menyuruh para petualang lainnya untuk membawa para bandit keluar dari gua sementara dia akan menghadapi monster ini. Setelah pertarungan sengit, Rain dan Kanade berhasil mengalahkan King Lizard dan keluar dari gua.
Para petualang yang menunggu di luar merasa sangat lega karena mereka kembali dengan selamat. Rain di sini merasa dirinya diakui dan berguna bagi semua orang dan tidak seperti dulu yang selalu dianggap remeh oleh parti pahlawan. Dia berterima kasih kepada Kanade karena sejak bersamanya, Rain di sini merasa mampu menghadapi segala tantangan apapun. Setelah berhasil menangkap bandit taring hitam, Rain dan Kanade dipanggil ke guild petualang. Natalie di sini memberitahu mereka bahwa Rain dipromosikan ke ranking E dan menerima hadiah yang besar. Dari hadiah itu, mereka memberikan persediaan dan merayakan dengan makan makanan mewah serta mencari penginapan. Karena hanya ada satu kamar yang tersisa, Rain di sini berencana tidur di luar, tetapi Kanade memintanya untuk tidur di dalam kamar bersamanya. Kanade percaya kepada Rain dan yakin bahwa Rain tidak akan berbuat hal yang aneh-aneh kepadanya. Tapi Rain di sini mengingatkan Kanade untuk tidak mudah mempercayai orang baru yang dikenal, termasuk dirinya. Namun Kanade menjelaskan bahwa dia tidak mempercayai sembarang orang, tapi dia mempercayai Rain karena mereka adalah rekan. Mendengar itu, Rain akhirnya mengerti dan setuju untuk tidur di dalam kamar bersama Kanade meskipun harus di bawah. Saat Rain tertidur, Kanade memikirkan betapa baiknya Rain yang berbeda dari orang-orang yang biasanya Kanade temui, yang hanya melihatnya sebagai alat untuk mendapatkan uang, kekuasaan, atau kejayaan karena statusnya sebagai ras terkuat dan langka. Namun Rain di sini berbeda karena dia membantu Kanade dengan tulus dan menganggapnya sebagai seorang gadis biasa. Bertemu dengan sosok seperti Rain itu sendiri membuat Kanade sangat bahagia. Kanade juga memikirkan perasaan Rain yang diusir dari parti pahlawan karena Kanade yakin hati Rain pasti terluka. Di sini Kanade ingin selalu berada di sisi Rain dan menyembuhkan lukanya. Seminggu berlalu di mana Kanade dan Rain telah tinggal bersama sambil menjalankan misi petualang yang damai. Di guild petualang, Rain dan Kanade menerima tawaran misi dari Natalie untuk menyelesaikan masalah di jembatan selatan, di mana terdapat anjing penjaga di sana yang menentang siapapun yang ingin menyeberang ke benua lain. Meskipun tidak ada korban jiwa sampai sekarang, tetapi hal itu sangat mengganggu aktivitas para warga yang ingin ke sana. Misi kali ini tidak memiliki batasan rank dan guild menawarkan hadiah sebesar 5 koin emas. Mendengar hadiah itu, Rain langsung menerimanya. Rain dan Kanade tiba di jembatan Stride yang terletak di sekitaran Horizon, benua tengah yang merupakan satu-satunya jalan menuju ke benua selatan. Kanade terlihat sangat kegirangan melihat pemandangan jembatan yang sangat indah untuk pertama kalinya. Sementara itu, Rain tetap waspada karena mereka akan menghadapi musuh yang tidak dikenal. Semua petualang yang dikalahkan di jembatan ini menolak untuk memberikan informasi karena alasan sesuatu. Lalu mereka kaget ketika seekor naga muncul dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Tania yang berasal dari ras naga, salah satu ras terkuat seperti Kanade. Ternyata anjing penjaga itu adalah Tania yang menghentikan orang-orang menyeberang untuk menjalani tradisi ras naga, yaitu setelah mencapai usia 15 tahun, para naga muda harus berkelana dan menjadi kuat dengan mencari lawan yang kuat sebagai bagian dari latihannya. Maka dari itu, Tania menantang Rain dan Kanade untuk melawannya karena mereka terlihat kuat. Jika mereka menolak, Tania tidak akan meninggalkan jembatan itu sampai mendapatkan lawan yang sepadan. Akhirnya, Rain dan Kanade setuju untuk bertarung. Rain merasa sedikit khawatir, tetapi Kanade menenangkannya dan mengingatkan bahwa dia adalah spirit kucing, salah satu ras terkuat juga. Pertandingan pun dimulai. Di sini Tania terkesan oleh kekuatan Rain karena biasanya orang-orang akan kalah hanya dengan serangan awal saja. Semburan itu membuat Kanade marah karena ekornya terbakar. Lalu Rain juga berusaha untuk membantu Kanade, tetapi Tania berhasil menghentikan mereka dan melempar keduanya ke udara, lalu menyemburkan api lagi. Namun, Rain dan Kanade berhasil lolos dengan saling mendorong satu sama lain menggunakan kaki mereka. Rain dan Kanade menyusun rencana untuk mengalahkan Tania. Rain meminta Kanade untuk mengulur waktu selama 3 menit, lalu Rain pergi meninggalkan Kanade. Ternyata saat Rain terlempar ke udara tadi, dia merasakan kehadiran burung yang akhirnya Rain membuat kontrak dengan burung Pito. Meskipun serangan burung itu tidak berasa bagi Tania, tetapi karena burung itu memiliki bulu beracun, Tania yang seorang naga pun tidak akan bisa bergerak beberapa saat setelah terkena serangan beruntun oleh burung itu. Sampai akhirnya Tania menyerah dan setuju untuk ikut bersama mereka setelah Kanade memperingatkannya untuk tidak merepotkan Rain lagi.
Di kuil petualang, Natalie terkejut melihat Rain dan Kanade berhasil mengusir anjing penjaga yang sangat merepotkan kota ini. Natalie memuji Rain dan mengatakan hadiah akan diberikan setelah dikonfirmasi kebenarannya. Saat Natalie curiga tentang wanita yang bersama mereka, Rain panik dan mencoba menutupi identitas Tania yang merupakan seekor naga dan mengatakan bahwa itu hanyalah kostum. Rain di sini memperingatkan Tania untuk tidak mengungkapkan identitasnya karena akan menyebabkan kepanikan di kota ini. Saat Rain lengah, Tania malah hampir membocorkan identitasnya kepada orang-orang sekitar. Jadi Rain harus menasihatinya lagi. Kemudian Rain menyarankan Tania untuk berlatih di tempat yang tidak mengganggu orang lain. Tapi Tania di sini memutuskan untuk bergabung dengan Rain dan Kanade karena mereka bisa menjadi teman yang berlatih lebih efisien dibandingkan di tempat lain lagi. Selain itu, Tania juga menyukai Rain dan memeluknya sambil berterima kasih karena telah melindunginya tadi. Kanade yang melihatnya merasa sedikit cemburu dan menyuruh Tania untuk menjauh dari Rain. Akhirnya Rain menyetujui Tania untuk ikut bersama mereka karena tidak ada ruginya juga. Tania meminta Rain untuk membuat kontrak dengannya juga sama seperti Kanade. Rain akhirnya membuat kontrak dengan Tania dari seorang ras naga yang merupakan salah satu ras terkuat seperti Kanade. Setelah kontrak dibuat, Tania merasa terhubung dengan Rain dan merasakan ikatan yang aneh tetapi membahagiakan. Di tempat lain, anggota parti pahlawan merasa kesal karena perjalanan mereka di hutan sesat tidak membuahkan hasil. Mereka juga mengeluh tentang sulitnya membawa peralatan yang biasanya dibawa oleh Rain. Mereka berencana untuk mengajak Rain kembali untuk memanfaatkannya dan akan mengusirnya lagi setelah mereka berhasil menaklukkan hutan sesat. Sementara itu di penginapan, Kanade dan Tania malah saling ribut tentang tempat tidur. Keduanya ingin melihat wajah Rain saat dia tertidur, namun Rain malah sudah ngorok dari tadi. Setelah Tania bergabung, Rain, Kanade, dan Tania menerima misi pertama mereka untuk membasmi monster slime ranking F. Meskipun slime terlihat sederhana, tetapi mereka bisa menjadi masalah besar bagi para petani. Di sini Kanade merasa jijik dengan slime karena tubuhnya licin dan lengket, sementara Tania menganggapnya biasa saja dan bisa menghancurkan mereka dengan sihir api. Mendengar itu, Kanade kagum kepada Tania dan terus memujinya. Rain merasa lega melihat keakraban mereka karena awalnya dia khawatir mereka tidak akan cocok satu sama lain. Lalu ketika mereka tidak menemukan slime satupun, Rain memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuan Beast Tamer di mana Rain bisa berasimilasi dengan seekor burung yang memindahkan sebagian jiwanya untuk mengendalikan burung tersebut dan mencari kawanan slime dari langit. Kanade dan Tania di sini kaget karena kemampuan Rain ini sangat tidak biasa. Tapi Rain di sini hanya menganggapnya kemampuan biasa saja yang bisa dilakukan oleh seorang Beast Tamer, padahal itu tidak normal sama sekali. Setelah Rain pergi, di sini Kanade dan Tania menjaga tubuh Rain. Tidak lama dari itu, Rain menemukan banyak slime. Tania meminta Rain untuk menggunakan sihir agar membasmi mereka. Meskipun awalnya ragu karena Rain hanya bisa menguasai sihir dasar seperti Heal dan Fireball, Rain di sini mencobanya. Lalu, Fireball! Rain terkejut melihat sihirnya sendiri. Hal ini berkat kontraknya dengan Tania yang menguasai sihir api naga. Dan kini ada di dalam tubuh Rain berkat kontrak Tamer. Ketika slime muncul kembali, Tania memanfaatkan itu untuk melatih Rain dalam mengontrol sihirnya. Rain di sini berusaha keras untuk tidak mengecewakan Tania dan Kanade karena dia adalah master mereka. Setelah misi selesai dan melaporkannya ke guild petualang, Rain memberitahu kalau dia mendapatkan hadiah yang cukup banyak. Akhirnya mereka pergi membeli persediaan daging. Terlihat juga kalau Tania akhirnya diterima di kota itu sebagai cewek aneh dengan kostum naga dan tidak dicurigai sama sekali. Malam harinya mereka makan bersama. Rain berterima kasih kepada Tania karena telah mengajarkannya sihir. Tania mengatakan kalau itu wajar karena mereka adalah rekan. Tapi Tania di sini penasaran di mana Rain bisa belajar menjinakkan binatang. Meskipun Rain merasa ceritanya tidak menarik, Kanade dan Tania tetap ingin mendengarkannya. Rain menjelaskan bahwa dia belajar di desanya di mana semua penduduk termasuk orang tuanya adalah Beast Tamer. Rain mulai belajar menjinakkan sejak kecil dan juga mempelajari kekuatan insect tamer dari penduduk desa. Namun pada malam di saat Rain selesai berlatih, desanya malah hancur akibat serangan dari iblis yang hanya menyisakan Rain seorang diri. Kanade di sini meminta maaf kepada Rain karena pertanyaannya membuat Rain sedih, tapi Rain mengatakan tidak apa-apa dan menceritakannya lebih lanjut. Setelah kejadian itu, Rain berjuang untuk bertahan hidup dengan bekerja dan tinggal di penginapan. Sampai setengah tahun yang lalu, dia diajak bergabung dengan parti pahlawan Arios. Rain langsung menerimanya tanpa pikir panjang karena berharap bisa mencegah tragedi yang menimpa desanya lagi. Namun kenyataannya, Arios hanya memanfaatkan Rain dan berperilaku seenaknya saja.
Kanade menggenggam tangan Rain dan mengerti alasan mengapa Rain selalu melawan bahaya dan berjuang keras itu demi orang lain agar tidak bernasib sama seperti dirinya. Tania juga berpikir kalau Rain terlalu baik dan banyak berkorban. Mereka berdua bangga memiliki master seperti Rain. Rain merasa kehidupannya semakin berarti berkat dukungan dari mereka. Tapi Tania dan Kanade masih marah dengan perlakuan pahlawan kepada Rain. Dan mereka berpikir kalau pahlawan tersebut pasti sudah kerepotan tanpa Rain sekarang. Rain berterima kasih kepada mereka karena sudah marah demi dirinya. Saat ini Rain merasa sangat bahagia bersama mereka sebagai rekan yang bisa dipercaya. Keesokan harinya mereka mendapatkan misi untuk membasmi orc. Tania dan Kanade berlomba untuk membunuh orc sebanyak mungkin. Meski orc adalah monster ranking A, tetapi mereka lebih pintar dibandingkan goblin karena menggunakan senjata. Meskipun Tania dan Kanade bisa membunuh orc dengan mudah, Rain mengingatkan mereka untuk tidak lengah karena mereka masih pemula dan kurang berpengalaman. Tania berkata kepada Rain kalau dia adalah raser kuat, jadi tidak mungkin dia kalah dari orc. Namun saat Tania menghadapi orc dan berniat membunuhnya, tiba-tiba orc tersebut menangkap kaki Tania dan akan menyerangnya lagi. Tapi dia berhasil mengatasinya. Namun di saat orc lainnya muncul di belakang Tania, dia tidak sempat menghindar. Untungnya Rain di sini berhasil menyelamatkan Tania dengan tangannya yang terluka karena diserang. Kanade yang melihatnya langsung menyerang orc tersebut. Tania merasa sangat bersalah karena ulahnya malah membuat Rain terluka. Tapi Rain di sini mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan bisa menyembuhkannya dengan heal. Terlihat Tania tetap merasa bersalah. Rain mengajak Tania dan Kanade untuk mengumpulkan batu sihir dan kembali ke kuil petualang. Saat Rain melapor ke kuil petualang, Tania pergi menyendiri karena masih merasa bersalah. Seorang anak kecil menyapanya dan bertanya apa yang Tania kalahkan hari ini. Tapi Tania menjawab bahwa tidak ada. Anak gadis itu terlihat khawatir kepada Tania yang sedang murung dan Tania berterima kasih atas perhatian anak tersebut. Tania menyesali tidak mendengarkan Rain yang mengingatkannya untuk selalu berhati-hati karena khawatir kepadanya. Tapi dia malah menjadi sombong dan lengah. Tidak lama dari itu Rain menghampiri Tania dan menanyakan keadaannya. Lalu Tania meminta maaf karena kelalaiannya menyebabkan Rain terluka. Rain menyentuh kepala Tania dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tidak marah karena Tania juga sudah menyesal atas perbuatannya. Dan Rain senang Tania baik-baik saja. Kanade juga menghampiri Tania karena merasa khawatir kepadanya. Setelah sampai di penginapan, Tania merasa wajah Rain tidak bisa lepas dari pikirannya dan hatinya terasa sangat hangat. Sepertinya Tania mulai menyukai Rain di sini. Selanjutnya setelah menyelesaikan misi, Rain berencana pergi membeli peralatan untuk dirinya. Tapi tiba-tiba dia malah bertemu dengan mantan anggota parti pahlawan Arios yang sudah membuangnya. Rain di sini terkejut dan berusaha untuk menghindar, tetapi Arios dengan angkuh meminta Rain bergabung kembali dengan parti pahlawannya. Mereka baru sadar kalau Rain sedang bersama raser kuat. Kanade membela Rain dan memberitahu kalau Rain adalah masternya, tetapi mereka tidak percaya. Arios di sini menjelaskan kalau mereka membutuhkan bantuan Rain untuk menaklukkan hutan sesat yang sulit dilalui karena jalurnya selalu berubah. Mereka kesulitan membawa perlengkapan dan berpikir hanya Rain yang bisa membantunya dengan kemampuan beast tamernya untuk membawa barang. Tapi Rain menolak hal itu karena mengingat perlakuan mereka sangat buruk kepadanya. Saat Rain akan pergi, Mina menyebutkan bahwa di dalam hutan sana ada item langka perisai kebenaran yang sangat diperlukan untuk mengalahkan Raja Iblis, dan jika tidak diambil, Raja Iblis tidak akan bisa dikalahkan. Lalu dunia akan dipenuhi dengan monster yang mengancam keselamatan semua orang. Mendengar itu, Rain terdiam dan takut akan tragedi yang menimpanya dulu akan terulang. Jadi dia menerima tawaran itu dengan berat hati. Namun sebelum mereka pergi, Tania dan Kanade meminta Arios dan timnya meminta maaf sambil menyuruh mereka bersujud kepada Rain. Mendengar itu, Arios dan partinya merasa terhina karena mereka tidak akan pernah bersujud kepada Rain yang menurutnya rendahan. Arios kemudian menarik kerah baju Rain dan menyuruhnya untuk mengendalikan peliharaannya. Dia juga menghina Rain karena bergaul dengan non-manusia meskipun Tania dan Kanade adalah raser kuat. Arios juga merendahkan Rain dengan mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan Tania dan Kanade sebagai penuas nafsu saja. Mendengar ocehan Arios itu, Rain langsung menghajar Arios karena berkata hal yang tidak pantas. Arios pun marah dan mengajak duel parti Rain dengan parti pahlawan miliknya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Di sini, Kanade berhadapan dengan Agath yang sangat ingin mengadu pedang dengan raser kuat kucing seperti dirinya. Terlihat kalau Agath kewalahan menghadapi Kanade. Kanade di sini mengejek kekuatan Agath yang ternyata hanya selevel itu. Agath merasa terhina dan bilang kalau dia selama ini menahan diri dan tidak ingin membunuh Kanade.
Namun kali ini dia akan bertarung dengan serius. Mendengar itu, Kanade akan menggunakan setengah kekuatannya agar bisa menghadapi Agathe. Di saat itu, Agathe sadar bahwa saat pertarungan pertama, Kanade bahkan belum mengeluarkan setengah dari kemampuannya. Dan saat ini, Agathe ketakutan karena Kanade ternyata belum serius sama sekali. Agathe masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa ras terkuat seperti Kanade malah bisa tunduk kepada Rain yang dianggapnya hanya pesuruh saja. Tapi Kanade menjawab kalau Rain itu jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Lalu, meskipun agak berlebihan, tetapi hal itu sepadan karena Agathe telah mengejek masternya. Di tempat lain, Tanya menghadapi Mina dan Leon, tetapi Tanya tidak menganggap mereka lawan yang sepadan, jadi dia akan mengakhirinya dengan sempurna. Merasa diremehkan, mereka pun langsung menyerang dengan sihir kepada Tanya. Namun, Tanya dengan mudah menghapus serangan-serangan itu. Hal itu membuat Mina dan Leon terkejut. Tanya pun tertawa melihat ekspresi kaget mereka. Leon dan Mina terus menyerang dengan trik yang sama. Tapi Tanya dengan mudah menghilangkan sihir mereka dengan sihir pembatalan. Leon di sini marah karena diremehkan oleh Tanya, tetapi serangan mereka tidak ada yang berhasil. Tanya mengejek mereka dan mengatakan bahwa Rain bisa menjinakkan 10.000 hewan dan suatu hari dewa pun bisa dijinakkan olehnya. Kini giliran Tanya untuk menyerang karena mereka sudah menghina Rain dan menunjukkan kekuatan sihir tingkat ekstrim yang sangat jarang dilihat. Sihir itu membuat Mina dan Leon ketakutan sampai mereka meminta maaf dan memohon agar Tanya mengampuni mereka. Lalu, Aries mengingatkan Rain kalau dia akan menyesal karena telah menolak tawarannya untuk bergabung kembali dengan parti pahlawan. Namun sebelum Aries selesai berbicara, Rain langsung menyerangnya. Aries membalas dengan menyerang Rain, tetapi Rain malah dengan mudah menghindar. Rain heran karena dia tidak bisa merasakan bahaya seperti saat bertarung melawan Tanya saat melawan Aries. Padahal lawannya sekarang adalah seorang pahlawan terpilih. Rain sadar kalau kekuatan Aries ternyata tidak sekuat yang Rain bayangkan. Aries di sini terkejut dengan kekuatan dan kecepatan gerakan Rain yang tidak biasa. Rain menjelaskan bahwa kekuatan yang dia miliki adalah hasil dari kontraknya dengan Kanade sebagai seorang Beastamer. Rain bahkan bisa memahami gaya bertarung Aries sejak dulu dan menyuruhnya untuk menyerang. Tapi Aries tidak menyerang dan menggunakan sihirnya untuk menyerang. Aries di sini masih percaya diri lagi karena dia bisa menggunakan sihir tingkat tinggi. Namun, Rain di sini berhasil membatalkan serangan Aries dengan Fireball yang diperkuat dengan sihir Tanya. Melihat itu, Aries sangat terkejut karena Rain bisa menghentikan sihirnya dengan sihir Rain yang hanya tingkat dasar. Meski agak kewalahan melawan Aries, tetapi Rain akhirnya menggunakan kemampuannya sebagai Beastamer dan menggunakan lebah Arby yang sudah dia jinakkan untuk melumpuhkan Aries. Kontrak jarak jauh yang dibuat dengan lebah itu membuktikan bahwa Aries salah menilai tentang seorang Beastamer sebagai seseorang yang tidak berguna. Rain di sini marah dengan penghinaan Aries terhadap Tanya dan Kanade. Akhirnya, Rain sangat puas meski balas dendam bukanlah pilihan yang baik. Setelah pertarungan selesai, Kanade dan Tanya menghampiri Rain dan memeluknya dengan bahagia. Rain, Kanade, dan Tanya berangkat menuju hutan sesat untuk membantu Aries mengambil perisainya. Sebelum mereka pergi, Aries dan anggota party lainnya sudah meminta maaf kepada Rain meskipun harus dipaksa oleh Tanya. Aries meminta Rain untuk pergi ke hutan sesat mencari perisainya dan mereka tidak bisa menolak karena hanya pahlawan yang bisa melindungi dunia dari Raja Iblis. Kanade dan Tanya merasa kesal karena Aries belum menyesali perbuatannya. Mereka menganggap bahkan tidak membutuhkan pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis karena Kanade merasa dirinya cukup kuat untuk melakukannya sendiri. Namun Rain menenangkan mereka dan menjelaskan kalau mereka harus tetap membantu Aries karena Aries adalah pahlawan yang ditakdirkan untuk melindungi dunia. Rain melihat peta yang diberikan Aries, tetapi peta itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena pertumbuhan hutan yang sangat cepat. Rain memutuskan untuk menggunakan kemampuan berasimilasi dengan burung dan melihat jalur dari langit.
Sementara itu, Kanade dan Tania menjaga tubuhnya. Ketika terbang, Rain menemukan rute tersembunyi yang mengarah ke titik terdalam hutan. Setelah kembali ke tubuhnya, mereka mulai mengikuti jalur itu. Namun, meskipun mereka sudah berjalan jauh, mereka malah kembali ke titik awal. Rain dan yang lainnya merasa ada yang aneh dengan jalannya. Lalu Tania menggunakan sihir untuk mendeteksi keanehan ini dan mereka menemukan sebuah pohon yang memancarkan sihir ilusi. Tania menyarankan untuk menghancurkan pohon itu agar mereka bisa maju. Tetapi Rain meminta Tania untuk mencoba menghilangkan barrier itu tanpa merusak pohon. Tania memberitahu kalau prosesnya mungkin akan memakan waktu yang lebih lama jika pohon itu tidak dihancurkan. Karena dia juga sebenarnya tidak ingin Rain diejek oleh Arios karena terlambat, jadi dia berniat menghancurkan pohon itu. Tiba-tiba sebuah suara misterius muncul dan menyuruh mereka untuk pergi. Ternyata di sana terdapat seorang peri, ras yang dianggap terkuat seperti Tania dan Kanade dengan sihir dan mana yang melebihi naga. Dikatakan peri sudah tidak pernah muncul lagi setelah 200 tahun lebih. Mereka membenci manusia karena sering menebang pohon dan merusak hutan. Saat Rain mencoba menjelaskan tujuan mereka, peri tersebut mengancam akan membunuh mereka jika tidak segera pergi. Sehingga Rain di sini memutuskan untuk mundur sementara. Namun Rain merasa aneh karena peri itu muncul hanya karena mereka ingin menghancurkan pohon tersebut. Mengingat informasi Arios tentang monster yang memiliki perisai kebenaran di dalam barrier. Rain di sini menduga peri itu mungkin bekerja sama dengan monster. Tania di sini menyuruh mereka untuk mengabaikan dulu motifnya dan untuk fokus menghancurkan bariernya saja. Tapi Rain di sini ingin mencoba berbicara lagi dengan peri itu agar bisa diselesaikan dengan jalur damai. Lalu Rain kembali mendekati peri itu dan menjelaskan bahwa tujuannya bukan untuk merusak tempat ini, melainkan untuk menjalankan misi mendapatkan perisai kebenaran. Tapi peri itu tetap bersikeras untuk menyuruh Rain pergi dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak pergi. Rain di sini tidak masalah dengan hal itu, tetapi Rain meminta agar peri itu tidak melukai Tania dan Kanade. Lalu peri itu pun malah mulai menyerang. Rain di sini hanya diam dan mencoba bertahan. Meskipun terluka, Rain berusaha untuk menjelaskan bahwa tidak semua manusia jahat seperti yang dipikirkan oleh peri tersebut. Di saat Rain akan diserang lagi, Tania dan Kanade segera menyelamatkan Rain karena mereka khawatir akan keselamatan Rain yang cukup berbahaya. Kanade di sini mulai mencoba menjelaskan kepada peri bahwa Rain adalah orang baik yang selalu membantu banyak orang. Tania mendukung ucapan Kanade dan menambahkan bahwa Rain bahkan bisa menentang penghancuran hutan sejak awal. Mendengar ini, si peri akhirnya luluh dan memperkenalkan dirinya sebagai Sora. Setelah mendengarkan penjelasan Rain, Sora mengerti, tetapi Sora memberitahu kalau barrier yang menghalangi jalan Rain adalah ciptaannya untuk melindungi desa peri. Sora juga menjelaskan bahwa tidak ada monster di dalam barrier ini yang memiliki perisai kebenaran. Sebenarnya perisai itu telah dijaga oleh para ras peri di dalam desa. Sora juga bersedia untuk memberikan perisai itu untuk melawan Raja Iblis karena sesuai dengan perjanjian kuno antara peri dan pahlawan terdahulu. Rain kaget karena dengan mudahnya dia mendapatkan perisai itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Sora. Sora di sini memang membenci manusia, tetapi dia lebih benci lagi kepada monster, jadi dia menyerahkan perisai itu. Saat mereka bersiap untuk kembali ke kota untuk menyerahkan perisai, Rain di sini merasa kalau Sora sedang ingin meminta bantuannya. Sora awalnya ragu karena khawatir masalah tersebut akan membahayakan mereka. Tapi setelah diyakinkan oleh Rain dan yang lainnya, Sora akhirnya setuju untuk menceritakan masalahnya. Sora bercerita bahwa dia memiliki adik kembar bernama Runa yang sangat ia sayangi meskipun kepribadian mereka berbeda. Mereka berdua bertugas untuk menjaga barrier di hutan sesat ini dan biasanya menjalani hari-hari dengan menyenangkan bersama. Namun suatu hari mereka harus meninggalkan barrier untuk menyelesaikan urusan penting. Sayangnya saat itu mereka diserang oleh monster pasukan Raja Iblis ranking C, yaitu Shadow Knight. Karena Shadow Knight dapat menetralkan serangan sihir, Sora dan Runa yang ahli dalam sihir tidak bisa melawannya dan akhirnya Runa di sini tertangkap. Shadow Knight di sini mengancam Sora untuk menghilangkan barrier jika dia ingin menyelamatkan Runa. Namun Sora tidak bisa mengorbankan desa peri demi adiknya karena di dalam desa terdapat banyak orang. Ketika meminta bantuan kepala desa, Sora malah justru diminta untuk menerima konsekuensi atas tindakannya karena meninggalkan barrier dan kepala desa di sini menyuruh Sora untuk meninggalkan adiknya Runa. Meskipun dia memahami alasan kepala desa, Sora di sini tetap tidak bisa meninggalkan adiknya. Mendengar itu, Rain berjanji akan menolong Runa tanpa membahayakan desa peri. Sora di sini terharu dan memeluk Rain sambil menangis. Di sisi lain, Runa masih disandra oleh Shadow Knight. Diketahui hari ini adalah tenggat waktu di mana Sora harus menghapus barrier ini sebelum gelap dan jika menolak adiknya akan dibunuh. Sora ingin ikut bersama Rain tetapi Rain menyuruhnya untuk tidak ikut karena akan membahayakan Sandra jika monster itu tahu Sora berkhianat. Setelah berangkat, Rain pun sampai di lokasi Shadow Knight.
Rain di sini memiliki rencana untuk menyelamatkan Runa, di mana mereka langsung menyerang Shadow Knight untuk mengalihkan perhatiannya, tetapi serangan mereka belum cukup untuk mengalahkannya. Shadow Knight di sini menyadari bahwa mereka datang atas permintaan peri Sora. Shadow Knight di sini langsung berniat membunuh Runa karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Sora. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Tanya datang dan berhasil menyelamatkan Runa. Tanya kemudian membawa Runa pergi sementara Rain dan Kanade terus melawan Shadow Knight. Meskipun sudah diserang dengan kekuatan penuh Kanade, Shadow Knight di sini masih belum kalah. Shadow Knight di sini marah karena merasa diremehkan dan mulai mengamuk sambil menghancurkan hutan. Menyadari situasinya yang semakin berbahaya, Rain merencanakan strategi baru dengan meminta bantuan lebah Arby untuk mengalihkan perhatiannya. Di saat itu pula, Rain menggunakan sihir unik seorang Tamer untuk meningkatkan kekuatan Kanade secara sementara. Meski dulu Rain tidak bisa menggunakan sihir tersebut karena kekurangan mana, tetapi kali ini dia bisa melakukannya berkat tambahan mana dari Tanya. Kanade merasa kekuatannya di sini meluap-luap. Lalu setelah pertarungan selesai, Tanya kembali membawa Runa yang kini sudah sadar. Dia terkejut melihat Rain bisa menggunakan sihir bus yang merupakan kekuatan yang sudah hilang. Namun Rain mengatakan kalau dia hanya mempelajari kemampuan itu di kampung halamannya. Runa bertanya siapa mereka. Rain menjawab bahwa mereka adalah orang yang dikirim oleh kakaknya Sora untuk menyelamatkannya. Sora akhirnya bisa bertemu dengan Runa. Sora berterima kasih kepada Rain karena telah menyelamatkan adiknya. Terlihat kalau kepribadian Runa memang sangat berbeda dan jahil yang bahkan usil kepada Rain. Sora menyuruh Runa untuk tidak bercanda kepada penyelamatnya. Di sini, Sora dan Runa berencana untuk meninggalkan desa peri karena para penduduk desa telah mengabaikan Runa saat diculik. Tapi mereka ragu karena banyak monster di luar pelindung. Oleh karena itu, Kanade menawarkan mereka untuk bergabung di party ini. Meskipun Sora belum percaya kepada manusia lain, tetapi Sora dan Runa bersedia berkelana bersama Rain yang sangat dipercaya. Dia ingin mengenal manusia lebih baik seperti yang Rain katakan. Rain di sini menyambut mereka dengan senang hati. Sora dan Runa pun meminta Rain untuk membuat kontrak dengan mereka agar Sora dan Runa bisa membantu Rain. Meskipun Rain ragu karena belum pernah menjinakkan ras peri, tetapi dia akan mencobanya. Rain di sini mulai menyusun struktur sihir untuk Sora dan Runa. Hingga akhirnya Rain di sini berhasil membuat kontrak meskipun dia merasa sangat lelah setelah proses tersebut. Setelah itu, Rain menemui Arios dan kelompoknya untuk menyerahkan perisai kebenaran, sementara Kanade dan yang lainnya menunggu di agak jauh. Meskipun keaslian perisai itu sempat diragukan, tetapi setelah diperiksa, ternyata perisai itu asli dan semua orang terkejut karena Rain bisa mendapatkannya dengan mudah. Arios kemudian mengalihkan perhatian ke Runa dan Sora yang baru dia lihat. Rain bilang itu bukan urusan Arios. Untungnya Rain meminta mereka untuk menyembunyikan sayap peri untuk menghindari keributan. Rain di sini menanyakan tentang bayarannya dan sesuai dengan kesepakatan, Arios akan memberinya 20 koin emas. Ketika Rain hendak pergi, Agas memanggilnya dan mengajak Rain untuk bergabung kembali. Agas menawarkan gaji yang lebih baik dan Rain akan diperlakukan lebih baik pula. Dia juga meminta Rain untuk melupakan masa lalu yang pernah mereka perbuat. Hampir semua orang di partai pahlawan termasuk Arios juga meminta hal yang sama. Mendengar itu, Rain sangat marah karena setelah merasa dikhianati oleh mereka semua, mereka malah ingin memanfaatkannya kembali. Tiba-tiba, Kanade dan yang lainnya menghampiri Rain lalu mengajaknya pergi bersama mereka semua. Rain menolak tawaran Agat untuk bergabung kembali dan memilih pergi bersama Kanade dan yang lainnya karena dia merasa semua keinginannya ada bersama mereka. Setelah ditolak mentah-mentah, ternyata anggota party Arios masih belum insyaf juga sebab mereka malah menghina Rain kembali dan mengatakan kalau Rain hanyalah manusia biasa rendahan. Selanjutnya, Rain mengobrol dengan partinya yang bertanya kenapa hanya pahlawan yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Rain menjelaskan bahwa menurut legenda, Raja Iblis memiliki kekuatan yang sangat besar yang bisa menguasai manusia. Pahlawan awal membuat kontrak dengan para dewa dan mengambil darah mereka untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan dewa dan darah yang tidak ada batas pertumbuhan, pahlawan mampu mengalahkan Raja Iblis dan membebaskan dunia. Kekuatan itu disebut dengan limit break untuk membunuh Raja Iblis. Tapi menurut Sora, Rain sama halnya dengan pahlawan karena telah membuat kontrak dengan ras terkuat dan mendapatkan kekuatan baru dari sana. Jadi Rain memiliki potensi serupa dengan pahlawan. Kanade menambahkan, jika Rain membuat kontrak dengan lebih banyak ras kuat, dia mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis tanpa pahlawan. Rain mengakui tujuannya dulu adalah untuk membunuh Raja Iblis, tetapi dia kehilangan tujuannya setelah diusir dari party Arios dan kini telah menikmati hidup bersama Kanade dan yang lainnya. Namun dia masih memiliki keinginan untuk mengalahkan Raja Iblis agar semua orang tidak sengsara.
Dia berterima kasih kepada Kanade dan yang lainnya yang telah mendukungnya. Sekarang Rain harus memutuskan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Dengan dukungan penuh dari teman-temannya, dia mulai memikirkan langkah apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Sora dan Luna tinggal bersama Rain dan mereka mulai menikmati waktu bersama. Rain berencana untuk membeli peralatan baru. Saat dalam perjalanan ke toko senjata, Sora dan Luna masih harus membiasakan diri dengan para manusia. Meskipun begitu, Rain menyuruh mereka untuk tidak khawatir karena tidak semua manusia itu jahat. Kanade juga diberikan apel oleh nenek pedagang karena telah membantunya mengangkat apel kemarin. Sora dan Luna terkejut melihat interaksi Kanade dan Tania dengan manusia meskipun mereka adalah laser kuat. Tiba-tiba, anak kecil menghampiri mereka dan mengira Rain membawa istri baru lagi. Anak-anak itu memuji Sora dan Luna sebagai peri bunga. Lalu Rain dan kelompoknya akhirnya tiba di toko perlengkapan yang dijaga oleh seorang dwarf bernama Gantz. Di dalam toko, Rain mencari senjata yang cocok untuknya. Di sini, Luna memilihkan senjata cambuk dan membuat Sora berpikir tentang hal aneh-aneh yang sedikit mesum. Namun, Rain memutuskan untuk memilih belati karena sudah terbiasa menggunakannya. Tetapi dia merasa ada yang aneh dengan senjata ini. Tiba-tiba seorang pria masuk ke toko dan meminta senjata terbaik kepada Gantz. Gantz memberinya sebuah pedang padanya, lalu pria itu pergi. Rain di sini mendekati Gantz dan bertanya apakah pedang tersebut benar-benar yang terbaik di toko ini, karena Rain merasa senjata-senjata di sini hanya bagus untuk pajangan saja dan kurang cocok untuk pertarungan nyata. Gantz di sini tertawa dan membenarkan kalau senjata-senjata di tokonya adalah produksi massal yang hanya tahan lama dan tajam saja. Gantz menjelaskan bahwa dia sedang menguji pelanggannya untuk memastikan senjata yang dia buat digunakan dengan orang yang layak. Bagi Gantz, senjata adalah seperti anak-anaknya sendiri yang tidak ingin senjatanya hanya akan dibuang setelah model baru keluar. Di sini, Tania setuju dengan pendapat Gantz. Gantz bertanya kepada Rain bagaimana dia bisa membedakan senjatanya. Rain menjelaskan bahwa sebagai seorang beastamer, dia harus dengan cermat mengamati hewan, dan keahlian ini membantunya mengamati hal-hal lain termasuk senjata. Tania dan Kanade kagum dengan kemampuan Rain itu. Gantz menyukai Rain dan menawarkan untuk membuatkannya senjata khusus. Tapi sayangnya, bahan-bahan yang diperlukan tidak tersedia di sini. Jadi, Rain di sini menawarkan bantuan kepada Gantz untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan agar dia bisa membuat senjata lagi. Selanjutnya, di Gul Petualang, banyak orang yang berkumpul karena pahlawan sedang merekrut anggota pendukung. Meskipun hanya seorang pendukung, mereka akan mendapatkan uang dan ketenaran yang sangat banyak. Meskipun Rain dikhawatirkan, tetapi dia mengatakan dia baik-baik saja. Di sini, Rain memperkenalkan anggota baru partinya yaitu Sora dan Luna kepada Natalie. Rain di sini meminta Natalie untuk tidak salah paham karena dia dikelilingi oleh banyak gadis. Lalu, Rain di sini memberikan misi resminya untuk mencari biji mithril karena Gantz membutuhkannya agar bisa membuat senjata terbaik. Diketahui kalau leluhur Gantz meninggalkan tambang mithril, tetapi biji mithril akhir-akhir ini tiba-tiba saja menghilang. Mendengar itu, Rain akan menyelidiki penyebab biji mithril itu menghilang. Gantz setuju dan menyerahkan masalah ini kepada Rain dan yang lainnya. Dan untuk hadiah untuk misi kali ini, Rain hanya meminta senjata buatan Gantz saja. Hal itu membuat Gantz sangat senang karena Rain sangat menghargai karyanya sebagai penempa. Mereka pun akhirnya bersiap untuk menjalankan misi mencari biji mithril. Untungnya, letak tambang Gantz tidak terlalu jauh, namun Sora dan Luna tampak kelelahan dan pingsan karena fisik Raspberry yang lemah meski memiliki kekuatan sihir yang kuat. Rain pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di tepi danau. Mereka memutuskan untuk mandi sejenak dan mendinginkan badan, sementara Rain menjaga barang bawaan mereka. Rain membuat kontrak dengan Tupai untuk memantau Kanade dan yang lainnya jika dalam bahaya. Luna dan Sora merasa iri dengan aset melon Tania dan Kanade yang sangat brutal. Mereka meminta tips agar melon mereka juga bisa besar brutal seperti Kanade dan Tania. Tapi mereka hanya bilang kalau Sora dan Luna sudah besar, pasti melon brutal mereka akan menjadi besar juga. Di saat lagi santai kawan, tiba-tiba Kanade berteriak. Mendengar itu, Rain segera menghampiri mereka. Tapi ternyata Kanade hanya digigit ikan. Dan tanpa sengaja, Rain di sini melihat surga dunia atau gitar Spanyol yang sangat aduhai. Rain dengan cepat meminta maaf karena dia khawatir terjadi sesuatu di sini. Setelah itu, Tania dan Kanade meminta Rain untuk bersikap seperti biasanya karena mereka tahu Rain tidak bermaksud buruk. Jadi mereka ingin menjadi seperti biasa lagi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di tambang mithril. Rain curiga kalau di tambang ini terdapat pencuri yang mengambil biji mithril.
Rain di sini memperhatikan pergerakan aneh burung di sekitar. Ternyata, 2 orang pencuri muncul dari dalam tambang. Rain di sini menyuruh kelompoknya untuk menyerang. Sayangnya mereka berdua malah dibuat pingsan oleh Kanade dan Tania. Padahal Rain ingin menggali informasi dari mereka. Sora dan Luna menawarkan untuk menggunakan sihir mereka untuk mengintip ingatan para pencuri. Dengan sihir mereka mengintip ingatan para pencuri yang dilakukan oleh beberapa orang dan mengetahui bahwa di dalam sana masih ada 5 orang lagi. Rain mulai paham dengan situasinya. Sora dan Luna meminta Rain untuk mengelus kepala mereka setelah melakukan hal yang berguna. これじゃあ空もルナもお疲れ。 Di sini Rain berterima kasih, tetapi dia sadar kalau di antara para pencuri itu pasti ada seorang beast-tamer yang mengendalikan burung di sekitar untuk mengintai. Para pencuri yang berada di dalam tambang sudah mengetahui bahwa rekannya sudah kalah. Begitu Rain masuk ke dalam goa, dia langsung diserang. Namun Sora dan Luna berhasil menangkis serangan tersebut. Mereka kemudian mengalahkan 2 pencuri lainnya sambil berharap dapat telusan dari Rain. 2 pencuri yang tersisa lainnya mudah dikalahkan oleh Tania dan Kanade. Cekalang, giliran Rain melawan beast-tamer itu. Rain menyuruh si beast-tamer tersebut untuk menyerah, namun pria itu menolak dan bersikeras bahwa Gans harus menerima balasannya karena dia telah memberikan pedang yang biasa. Beast-tamer itu memanggil monster Behemoth ranking C yang dia temukan saat kecil, sehingga untuk menjinakkannya tidak memerlukan mana atau teknik tambahan. Dia menyuruh Behemoth untuk menyerang Rain. Hal itu menyebabkan gua mulai roboh. Rain memberi kode untuk menyuruh Tania dan yang lainnya pergi dengan membawa para pencuri keluar. Tapi Kanade yang khawatir masuk kembali ke dalam goa untuk membantu Rain. Mereka menyusun rencana untuk mengalahkan beast-tamer tersebut. Rain memutuskan untuk menghadapi Behemoth sementara Kanade akan menghadapi beast-tamer. Pria itu berniat ingin membunuh Rain karena tidak ingin kejadian ini terungkap. Di saat Behemoth terus menyerang, Rain sudah bisa membaca gerakan Behemoth itu dan menghindari serangannya. Meskipun Kanade berhasil melumpuhkan beast-tamer itu, tetapi Behemothnya masih bisa menyerang dan keadaan goa juga mulai semakin runtuh. Jadi Rain di sini memutuskan untuk menggunakan kekuatan khususnya untuk menarik paksa atau menjinakkan Behemoth itu. Dan dengan kemampuan barunya, Rain di sini berhasil menjinakkan Behemoth itu secara paksa. Karena dia sangat kagum dengan kekuatan Rain yang sangat tidak biasa. Meskipun terkejut dan tidak percaya Behemothnya bisa dikendalikan, si beast-tamer itu terus memprovokasi Behemoth untuk menyerang Rain karena kesal peliharaannya telah diambil paksa. Hal itu menyebab Behemoth marah dan langsung menyerang pria itu. Tetapi meskipun monster itu berhasil dijinakkan, tetapi di saat dia hilang kendali, maka Rain mau tidak mau harus menyerangnya sebab akan percuma jika dia memberontak. Setelah menangkap para pencuri, Rain berbicara dengan mereka dan mengetahui bahwa mereka telah membeli senjata produk massal Gans dan mengetahui kebenaran dari petualang lain kalau produk itu kurang baik. Akhirnya mereka mencuri Mithril untuk membalas dendam kepada Gans agar bisa merebut harga dirinya dan jiwa pengrajin Gans. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Gans di sini mengerti dan harusnya dia harus serius membuatkan senjata untuk semua pelanggannya. Gans di sini merasa dirinya gagal sebagai seorang pengrajin. Rain di sini membenarkan hal itu dan menyuruhnya untuk memperbaiki diri dan cukup membuat senjata dengan serius karena Gans adalah pengrajin yang hebat yang mencintai produknya. Mendengar kata-kata Rain, Gans merasa sangat terhibur dan bertekad untuk membuat senjata dengan serius. Dimulai dengan senjata khusus untuk Rain. Gans bertanya kepada Rain jenis senjata apa yang diinginkan. Rain di sini meminta belati dan sarung tangan serta menyampaikan idenya untuk senjatanya. Sementara menunggu senjatanya siap, Rain dan yang lainnya berencana untuk berlibur. Di tempat lain, Aryo sedang mewawancarai calon anggota pendukung untuk partinya, tetapi dia malah menolak seluruh kandidat karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat sebagai beast-tamer, di mana Arios ingin mencari seseorang yang bisa bertarung sendiri dan membawa semua suplai. Jadi semua kandidat itu pun ditolak. Mina menyadari bahwa semua calon anggota baru sudah memenuhi syarat seperti biasa, namun Arios membandingkan mereka dengan Rain yang tidak biasa. Mina khawatir jika penilaian Arios terus seperti ini, perjalanan mereka akan terhambat. Dengan keberaniannya, Mina berbicara mengenai penilaian Arios. Tapi Arios menanggapinya dengan dingin. Dingin, tetapi tidak kejam. Jadi Mina hanya bisa menurut kepadanya. Setelah Rain pergi, Mina seringkali menjadi sasaran amarah Arios, tetapi dia harus terus menahannya karena dia adalah pelayan dewa dan harus membantu sang pahlawan. Arios menyuruh Mina untuk beristirahat dan Mina mengingatkan Arios untuk tidak terlalu memaksakan diri karena dia harus menyelamatkan dunia. Tapi sebelum itu, Arios ingin membalaskan dendamnya dulu untuk menghabisi Rain.
Rain datang ke kuil petualang untuk menanyakan tentang keberadaan para pencuri yang dia tangkap. Natalie memberitahu bahwa lisensi petualang mereka telah dicabut dan mereka dihukum kerja paksa sebagai konsekuensi dari kejahatan besar mereka. Rain memahami keputusan tersebut dan keluar dari kuil. Setelah itu Rain pergi bersama Sora dan Runa. Selama jalan-jalan, Sora dan Runa menikmati makanan waktu bersama dengan Rain sambil menikmati makan hotdog. Di sini, Sora dan Runa penasaran tentang kemampuan baru Rain setelah membuat kontrak dengan mereka. Tapi Rain merasa tidak ada perubahan apapun setelah membuat kontrak dengan mereka. Mendengar itu, Sora dan Runa sedikit kecewa karena merasa tidak memberikan kekuatan apa-apa kepada Rain. Rain di sini menjelaskan bahwa dia tidak menilai rekannya berdasarkan kontrak atau kemampuan. Meskipun dia tidak mendapatkan kemampuan tambahan dari Sora dan Runa, bagi Rain mereka tetap merupakan rekan yang berharga. Sora dan Runa bertanya mengapa Rain bisa percaya pada mereka meskipun mereka pernah ditinggalkan oleh warga desa karena dianggap sebagai beban. Dan meskipun Rain sudah memiliki rekan yang kuat, mereka ingin tahu alasan Rain menerima mereka. Rain menjelaskan bahwa dia percaya pada mereka karena nilai sebuah hubungan tidak hanya dilihat dari kekuatan atau kemampuan, melainkan dari kepercayaan dan kerjasama yang terjalin. Bagi Rain, setiap orang memiliki nilai dan potensi yang berbeda dan dia menghargai mereka sebagai bagian dari timnya. Mendengar itu, Sora dan Runa menjadi sangat senang. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba seorang pria ingin menjadikan Sora dan Runa untuk menjadi wanitanya. 答えろ。この俺が聞いている。お前たちを俺の女にしてやろう。 Pria yang menginginkan Sora dan Runa adalah Edward Fromware, putra dari penguasa kota Horizon di sini. Edgar terlihat sangat seenaknya menjadikan Sora dan Runa menjadi wanita-wanitanya. Sora dan Runa di sini tentu menolak tawaran Edgar yang terlihat tidak masuk akal itu. Rain juga tidak akan menyerahkan mereka kepada Edgar. Mendengar penolakan tersebut, Edgar marah dan menyuruh para prajuritnya untuk menyerang Rain. Tapi Rain dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Namun Edgar tidak menyerah dan memutuskan untuk menyandra dan mengancam akan membunuh para penduduk jika Rain tidak menyerahkan Sora dan Runa kepadanya. Rain memikirkan cara untuk menyelamatkan para penduduk tanpa mengorbankan Sora dan Runa. Rain juga khawatir jika Sora dan Runa menggunakan sihir maka identitas mereka akan ketahuan. Tiba-tiba Rain mendapatkan sebuah kemampuan baru dari sihir Fireball yang bisa dipakai dengan mantra beruntun dari keahlian Raspberry. Lalu akhirnya Rain berhasil memaksa Edgar untuk mundur. Para penduduk Sora dan Runa berterima kasih kepada Rain karena berhasil menyelamatkan mereka dari penguasa bobrok itu. Runa kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Tanya dan Kanade. Dia menjelaskan bagaimana Rain menggunakan mantra beruntun dari Raspberry untuk mengalahkan semua prajurit Edgar. Rain sekarang memiliki kemampuan mengontrol sihir tingkat tinggi berkat kontraknya dengan Raspberry dan potensi sihirnya semakin luas setelah kontrak dengan Tanya. Penduduk kota di sini memberitahu bahwa Edgar sering menculik wanita dan melakukan kekerasan kepadanya. Perbuatan Edgar di sini sangat kejam dan penguasa kota memanjakan Edgar serta menutupi kejahatannya dengan kekuasaannya. Pihak kesatria juga tidak bisa menangkap Edgar karena dia pandai menyembunyikan bukti. Mereka pun marah dengan kejadian ini setelah mengetahui kebenarannya. Lalu Rain dan yang lainnya memutuskan untuk membantu warga kota untuk menyelesaikan misi ini dengan hati-hati. この町を助けよう。 Edgar di sini menginstruksikan Kapten Kesatria Gilead untuk menangani situasi yang terjadi tadi siang dan menyuruhnya untuk menyelidiki Rain. Kapten Gilead di sini diberi bonus tambahan jika dia berhasil membawa Rain ke hadapannya. Edgar di sini merasa terhina oleh tindakan Rain dan berniat untuk memberikan pelajaran kepadanya. Setelah itu, Edgar memanggil Nina untuk menjadi pelampiasan amarahnya dan menyiksanya sementara Nina hanya berharap pada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Besoknya, Rain dan Kanade mengajukan keluhan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Edgar kepada para kesatria. Namun, keluhan mereka ditolak dengan alasan bahwa itu adalah masalah yang sepele. Lebih anehnya lagi, malah mereka yang akan dikenakan hukuman karena dianggap melakukan pemberontakan kepada penguasa. Di saat berdebat, terlihat ada seorang wanita yang memperhatikan mereka di dalam. Setelah keluar, Rain merasa yakin bahwa pihak kesatria dan penguasa bersekongkol untuk menutupi kejahatan Edgar dengan menghilangkan bukti. Tiba-tiba seorang wanita muncul dan meminta maaf kepada Rain dan Kanade karena telah mengikuti mereka. Kesatria itu memperkenalkan diri sebagai Stella Endplace, wakil komandan kesatria Horizon. Stella di sini ingin berbicara dengan mereka berdua, tapi sebelumnya dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Rain dan Kanade karena telah mengalahkan para bandit taring hitam dan merasa malu karena mereka tidak bisa melindungi warga. Stella juga merasa dirinya tidak berguna dan meminta bantuan Rain serta Kanade untuk membantu menghukum kejahatan keluarga penguasa.
Stella menjelaskan bahwa para penguasa telah membungkam para kesatria dengan uang untuk menutupi kejahatan mereka dan putranya. Bahkan komandan kesatria Gilead terlibat dan membuat para kesatria malah mengabaikan para warga yang harusnya mereka lindungi. Maka dari itu, Stella di sini ingin memulihkan nama baik kesatria dan meminta bantuan Rain dan Kanade untuk menghentikan kejahatan ini. Rain awalnya khawatir bahwa ini mungkin sebuah perangkap, tapi Kanade yakin bahwa Stella adalah orang yang baik. Akhirnya Rain dan Kanade setuju untuk membantu Stella. Mereka memutuskan untuk bekerja sama agar bisa menghancurkan kekuasaan penguasa Horizon. Untuk melawan penguasa, Rain di sini merencanakan untuk memasang jebakan untuk mereka. Rain mulai merencanakan jebakan mereka bertepatan dengan salah satu senjatanya yang sudah selesai. Para kesatria di sini mulai mendengar rumor tentang bukti kolusi para penguasa yang ada di gudang pinggir kota. Jika bukti-bukti itu tersebar, maka akan jadi akhir bagi mereka juga. Dan di saat para kesatria masuk ke dalam gudang, Runa memblokir pintu masuk. Lalu Rain di sini menggunakan senjata barunya untuk mengalahkan mereka. Namun saat ia menghadapi Gilead, di sini Stella ingin menyelesaikan masalah dengan Gilead kepada Rain. Dia berniat untuk membasmi korup dan suap yang terjadi di kota Horizon ini karena Gilead telah termakan akan ketamakan dan tidak memperdulikan keselamatan para penduduk. Tapi Gilead yang melihat Rain di samping Stella bersemangat untuk menangkapnya dan menyerahkan kepada Edgar agar dia bisa mendapatkan bonus. Gilead juga berkata kalau dia merasa tidak ada keadilan di dunia ini. Stella akhirnya menyerang Gilead dengan kekuatan penuh dan berhasil mengalahkannya. Di sini, Rain telah mengatur kalau kantor kesatria telah diatasi oleh Tanya dan yang lainnya supaya bisa mengumpulkan barang bukti kejahatan penguasa Horizon. Setelah kemenangan Stella, dia berkata kepada Gilead kalau Stella akan memulihkan kehormatan para kesatria dan tidak akan menjadi seperti Gilead yang menjadi ketamakan. Edgar mendengar kalau Gilead telah dikalahkan dan markas kesatria juga telah diambil alih. Dia pun melampiaskan kemarahannya kepada Nina kembali yang merupakan ras setengah hewan. Tiba-tiba Arios datang dan menawarkan kerjasama karena dia juga benci dengan Rain. Arios yang sedang menyamar berkata kalau Rain akan merebut segalanya dari Edgar jika terus dibiarkan. Lalu Arios di sini menyerahkan cincin sihir yang terlihat memiliki aura negatif. Arios di sini menyuruh Edgar untuk menggunakan cincin tersebut untuk membunuh Rain dan Edgar terlihat sangat senang dengan bantuan tersebut. Setelah bersama yang lainnya tiba di rumah penguasa untuk melakukan inspeksi setelah menahan Gilead dan pasukannya karena kasus korupsi. Namun mereka dihadang oleh para penjaga. Kanade dan Tanya di sini datang dan memuji Stella sebagai kesatria yang membela keadilan. Namun para penjaga di sini menolak untuk membiarkan mereka masuk dan malah menyerang. Karena itu Kanade dan yang lain harus bertarung melawan para penjaga. Dengan keahlian dan kekuatan mereka, Kanade dan Tanya dengan mudah mengalahkan para penjaga itu. Sementara itu, Edgar sedang merencanakan langkah berikutnya dengan cincin sihir yang diberikan oleh Arios untuk membunuh Rain. Edgar yakin jika Rain mati, kontraknya dengan ras-ras terkuat akan hilang dan mereka akan menjadi miliknya. Di sisi lain, Rain, Sora, dan Runa berhasil menyelinap masuk ke dalam kediaman penguasa berkat keributan di luar. Mereka ingin menyelamatkan para warga yang diculik terlebih dahulu agar tidak bisa dijadikan sandera. Runa di sini menggunakan sihirnya untuk mendeteksi lokasi yang diculik, dan mereka akan menggunakan sihir teleportasinya untuk menyelamatkan para warga agar tim pengalihan bisa serius bertarung. Runa menemukan warga yang diculik ada di basement, tetapi dia menemukan jumlah mana yang besar seperti ras terkuat. Meskipun Rain tidak tahu ras itu memihak ke penguasa atau hanya diculik seperti warga biasa, Rain menyuruh Runa dan Sora untuk menolong para warga di basement terlebih dahulu sementara dia akan memastikan makhluk itu. Meskipun khawatir tetapi mereka percaya kepada Rain dan akhirnya mereka melakukan tugas masing-masing. Rain di sini berjalan menyusuri kediaman penguasa dan menemukan seorang ras dewa yang bernama Nina dan langsung menyembuhkannya walaupun Nina terlihat sangat ketakutan. Sebelumnya Nina sudah hidup tenang dan santai di sebuah desa dan dicintai oleh semua orang. Namun suatu hari Edgar menemukan Nina di sebuah desa terpencil dan mengancamnya agar dia bisa menjadi budak. Tetapi jika dia menolak maka Edgar akan menghabisi anak-anak di desanya. Karena tidak ingin ada yang terluka, Nina pun akhirnya memakai kalung budak sendiri. Sejak saat itu Edgar selalu menyiksa Nina dan menganggap penderitaannya sebagai kenikmatan. Terlebih lagi si Edgar putang Nina ini merasa bahwa dengan membuat ras dewa mematuhinya ia menjadi setara dewa. Sinting kali. Nina mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan sejak saat itu. Rain berusaha melepaskan kalung dari leher Nina dengan menggunakan kemampuan Beast-Tamer-nya untuk menimpa kendali kalung tersebut. Namun,
Usaha itu malah membuatnya mengalami rasa sakit yang hebat. Nina meminta Rain untuk berhenti karena meskipun Nina mati, maka tidak akan ada yang sedih juga. Rain menjawab bahwa dia dan rekan-rekannya akan merasa sangat sedih jika Nina mati. Lalu Rain di sini menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk membuka dan menghancurkan kalung tersebut hingga akhirnya saat Stella dan timnya bertarung melawan para penjaga, Edgar berniat untuk menggunakan Sandra sebagai ancaman. Untungnya, Runa dan Sora muncul dan memberitahu mereka kalau para warga berhasil dievakuasi. Akhirnya, Kanade dan Tania bisa bertarung dengan serius di sini. Di dalam rumah, ayah Edgar panik menghadapi kekacauan yang terjadi. Edgar menyuruh ayahnya untuk melarikan diri sementara dia akan menghancurkan semua bukti kejahatan mereka. Ayahnya pun menuruti kemauan anaknya dan dia pun pergi. Setelah itu, Rain membawa Nina keluar dan bertemu dengan teman-temannya. Rain menjelaskan bahwa Nina adalah ras dewa yang telah disandra oleh Edgar. Mereka sedikit bercanda mengenai kebiasaan Rain yang selalu membawa wanita, karena dia merasa gemas dengan Nina dan memeluknya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Rain karena berkat bantuan Rain, Stella dan timnya bisa melanjutkan inspeksi mereka dan menangkap si penguasa korup. Ketika ayah Edgar datang untuk melarikan diri, Stella menyuruhnya untuk menyerah dan Rain dengan mudah menangkapnya. Namun saat itu juga Edgar datang menyerang Rain dengan cincin yang diberikan oleh Arios. Dari cincin tersebut muncul dewa kematian. Lalu di sisi lain, Arios percaya bahwa rencananya berhasil membuat Rain terbunuh, tetapi anehnya serangan tadi tidak berdampak kepada Rain. Kanade dan yang lainnya merasa cemas karena sihir yang digunakan Edgar adalah Dead Sight, sihir ekstrim yang memberikan kematian instan. Namun sihir tersebut ternyata tidak efektif kepada Rain karena Rain mendapatkan resistensi efek negatif setelah membuat kontrak dengan Sora dan Runa. Akhirnya mereka semua merasa lega karena Rain baik-baik saja di sini. Edgar di sini tidak terima dengan keadaan ini karena semua kekuasaannya bisa direbut oleh Rain. Tiba-tiba, cincin yang dipakai Edgar bereaksi terhadap rasa benci yang ada padanya dan dia mulai memakan tubuh Edgar. Rain di sini mencoba menyerang Edgar dengan sihir Fireball agar hal itu tidak terjadi. Tapi sayangnya, Edgar di sini telah membangkitkan iblis yang sangat kejam dan Rain teringat akan desanya yang dihancurkan oleh iblis keji itu. Iblis itu berniat untuk membunuh para warga kota Horizon daripada bertarung di sini, tetapi Rain tidak membiarkan hal itu terjadi. Rain sadar kalau dia tidak sendiri dan menyuruh Stella untuk mengevakuasi para warga bersama Nina yang benci bertarung. Rain menyuruh Nina untuk menunggu dan menyerahkan semuanya kepada mereka. Iblis itu di sini mulai menyerang para warga secara membabi buta karena dia mulai menyerang. Rain di sini berniat untuk mengalahkan iblis itu karena telah menghancurkan kampung halamannya, tetapi iblis itu malah tertawa mendengar hal itu. Tania, Kanade, dan Rain berusaha mengalihkan perhatian iblis itu dengan serangan mereka. Di saat Runa dan Sora selesai merapal, lalu meskipun begitu, iblis tersebut masih bisa bertahan dan memanggil bawahannya untuk menyerang yang bisa dibangkitkan kembali walaupun sudah dikalahkan. Dan dia berhasil melukai Kanade. Tania yang melihatnya marah sambil mencoba menyerang iblis itu, tetapi dia juga tidak berhasil. Iblis tersebut mulai menyebabkan kekacauan di kota dengan sihirnya. Rain dan yang lainnya terus menyerang di saat Runa dan Sora berhasil menghentikan pergerakan iblis. Tania dan Kanade memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya menggunakan sihir boost milik Rain. Meski serangan gabungan mereka sangat kuat, tetapi iblis itu masih bisa bertahan. Dia juga mulai memanggil lebih banyak pasukan untuk menghancurkan kota Horizon dan terbang menjauh. Para monster menyebabkan kekacauan yang sangat parah. Di sini, Rain memiliki rencana untuk mengatasi situasi tersebut, tetapi dia juga menjadi cemas jika harus meninggalkan warga kota tanpa perlindungan. Untuk mengurangi korban, Runa dan Sora akan menggunakan sihir teleportasi untuk mengevakuasi para warga. Mereka juga tidak merasa keberatan jika identitas mereka sebagai peri terbongkar jika untuk melindungi kota yang disayangi Rain. Di sisi lain, parti pahlawan masih diam memperhatikan situasi saja. Mina dan Agatha merasa mereka harus turun tangan untuk membantu, tetapi Arios di sini tidak ingin terlibat agar Rain bisa terbunuh di sana. Stella berjuang melawan monster dan mengevakuasi para warga. Runa dan Sora menghampiri Stella untuk meminta bantuan agar mereka bisa memandu warga supaya bisa dievakuasi menggunakan sihir teleportasi. Stella paham dan mulai bergerak untuk memandu warga. Tetapi warga awalnya tidak mempercayai mereka.
Karena mereka berasal dari ras peri yang dikenal membenci manusia. Namun seorang penjual hotdog menghampiri mereka yang selalu memberi dagangannya. Penjual hotdog tersebut percaya kepada Sora dan Runa. Dia pun pergi menggunakan sihir teleportasi. Hal ini membuat warga lainnya mulai percaya kepada Sora dan Runa. Satu persatu warga pun mulai berdatangan untuk evakuasi. Sementara itu, Rain, Tania, dan Kanade menyelamatkan warga lainnya dan menyuruh mereka untuk melarikan diri. Di saat terdesak oleh kawanan monster yang tiba-tiba muncul, para petualang di sini ikut membantu party Rain sesuai misi khusus dari guild petualang. Grass juga di sini memberikan senjata tambahan kepada para petualang untuk membantu melawan monster. Semua petualang bersemangat untuk melindungi kota dan mendukung Rain. Di saat semua orang terus berusaha keras untuk melindungi kota dan warga, Nina di sini yang awalnya takut untuk terlibat dalam pertarungan, terdorong oleh semangat juang orang lain dan memutuskan untuk membantu Rain. Rain yang ingin menggunakan sihirnya untuk mengalahkan iblis itu harus berada tepat di depan iblis tersebut, tetapi sihir teleportasi tidak bisa digunakan dengan cara bergerak dengan syarat yang cukup rumit. Tiba-tiba Nina datang menghampiri Rain dan Nina berkata kalau dia memiliki kemampuan teleportasi instan karena Nina adalah salah satu ras dewa. Dengan kemampuan Nina, mereka bisa mendekati iblis tersebut dengan cepat. Saat monster mulai mendekati mereka, Tania dan Kanade menyuruh Nina dan Rain untuk pergi melawan iblis sementara mereka akan menghadapi monster-monster itu. Iblis yang melihat Rain dan Nina mendekat mulai menyerang. Tetapi Rain di sini berhasil menghindari serangannya. Nina kemudian menggunakan sihir teleportasi instan untuk membawa mereka lebih dekat lagi ke arah iblis. Setelah berada dalam jangkauan yang tepat, Rain di sini menggunakan sihirnya untuk mengambil kendali atas semua monster yang sebelumnya dikuasai oleh iblis itu. Iblis itu terkejut melihat Rain dapat mengendalikan monster-monsternya yang harusnya hal itu tidak mungkin terjadi. Dengan perintah Rain, para monster mulai menyerang iblis itu. Lalu, setelah dikalahkan, Nina mulai kelelahan akibat terus-menerus menggunakan sihir teleportasi instan. Saat mereka terjatuh, Tania menyelamatkan mereka. Dengan ini, Rain dan timnya berhasil melindungi kota dari kehancuran total. 3 hari kemudian, kota Horizon di sini mulai diperbaiki. Stella kini menjabat sebagai komandan kesatria dan semua yang terlibat dalam kejahatan telah dikirim ke ibu kota untuk dihukum. Stella juga menyelidiki desa Nina dan menemukan bahwa para warga telah meninggalkan desa setelah Nina pergi. Namun Rain yakin selama ada warga desa yang masih hidup, Nina pasti akan bertemu dengan mereka lagi. Kanade yang kini membantu memulihkan kota telah menjadi bagian dari Horizon. Selain itu, identitas Tania sebagai ras naga juga sudah diketahui sejak lama dan dia diterima dengan baik oleh semua orang. Runa dan Sora juga berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia dan diterima di kota. Rain dan timnya dianggap sebagai pahlawan oleh kota Horizon karena keberanian dan usaha mereka. Meskipun demikian, Rain tetap merendah dan menganggap dirinya hanya sebagai seorang beastmaster biasa, bukan seorang pahlawan. Tetapi semua orang tahu kalau Rain itu baik hati seperti pahlawan dalam dongeng. Karena Nina ingin terus bersama party Rain, akhirnya Rain pun melakukan kontrak juga dengan Nina. Kanade dan yang lainnya pun menganggap Nina seperti adik kecil mereka. Rain mengunjungi guild petualang dan bertemu dengan Stella di sana. Stella datang untuk menjalin kerjasama dengan guild petualang untuk membantu menjaga ketertiban kota. Dia juga berencana untuk membuat penguasa membayar semua utangnya dan akan bekerja secara transparan kepada semua orang. Natalie kemudian memberitahukan Rain bahwa guild ingin berbicara dengannya. Dia menginformasikan bahwa Rain dipromosikan naik 2 peringkat menjadi petualang ranking C. Hal itu bisa didapatkan karena penghargaan atas keberhasilannya mengungkap kejahatan putra penguasa Horizon dan mengalahkan iblis ranking A. Kenaikan pangkat ini merupakan keputusan dari guild serta permintaan Stella dan petualang lainnya. Meskipun demikian, Rain tetap merendah. Untuk merayakan hari ini, mereka pun memutuskan untuk makan malam mewah bersama. Natalie kemudian bertanya tentang wanita yang dibawa Rain kali ini. Rain di sini memperkenalkan Nina kepada Natalie yang merasa sangat gemas kepada Nina yang merupakan seorang ras dewa. Rain di sini mencari solusi terkait masalah penginapan mereka yang terlalu sempit untuk berenam. Natalie di sini menyarankan agar Rain memberi rumah saja karena mereka ingin mendukung petualang hebat untuk menetap di Horizon ini. Kanade dan lainnya pun setuju dengan ide tersebut karena rumah bisa jadi tempat yang nyaman. Setelah melihat berbagai opsi rumah, mereka belum menemukan yang cocok hingga Natalie menunjukkan rumah terakhir. Rumah tersebut sesuai dengan kriteria mereka, namun rumah ini sebenarnya memiliki masalah, di mana ada hantu yang sering mengganggu. Kanade yang takut kepada hantu itu meskipun mencoba untuk tetap tenang. Dan karena hantu itu, rumah ini tidak ada yang mau membeli. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa rumah itu terlebih dahulu sebelum membuat keputusan terakhir. Natalie mengatakan akan menunggu di luar selama mereka melakukan pengecekan karena dia juga sedikit takut. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba semua barang bergerak lalu ada suara yang menyuruh mereka untuk keluar. Tidak lama dari itu, hantu itu pun keluar sambil menyuruh mereka untuk pergi.
Meskipun diserang dengan sihir, hantu itu tidak hilang karena bisa pergi ke dimensi astral. Sora dan Runa tahu kalau si hantu tidak bisa menyerang dan hanya bisa menakuti saja. Dan hantu itu memanfaatkan Kanade yang takut dengan hantu. Namun sialnya, Kanade secara tidak sadar meningkatkan kekuatannya hingga bisa menyerang hantu itu. Sora dan Runa menggunakan sihir barrier yang menutup jalan ke alam astral agar hantu itu tidak bisa kabur. Rain ingin mengajak hantu itu bicara, tetapi hantu itu malah ingin menyerang Rain. Tetapi Rain di sini berhasil menjinakkan hantu itu dan membuatnya tidak bisa bergerak. Waktu dulu Rain pernah melihat tetangganya yang menjinakkan hantu, oleh karena itu dia bisa menjinakkan hantu di sini. Akhirnya hantu itu memutuskan mau berbicara dan memperkenalkan diri sebagai Tina Holly, seorang pelayan yang mati 30 tahun yang lalu karena dibunuh oleh majikannya yang kejam. Setelah Tina setuju untuk tinggal bersama mereka, dia diterima dengan hangat oleh semua orang. Rain di sini kembali ke Guild Petualang untuk menyelesaikan berkas pembelian rumah. Sementara Natalie tetap kagum dengan kemampuan Rain yang bahkan bisa berteman dengan hantu itu. Tina dan yang lainnya mulai menyiapkan pesta untuk merayakan rumah baru mereka, sedangkan Rain dan Kanade pergi berbelanja untuk persiapan. Natalie mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa Horizon telah menjadi rumah mereka saat ini. Di tempat lain, Arius mengunjungi toko pedagang untuk meminta persediaan mingguan. Tetapi hal itu ditolak oleh pedagang karena parti pahlawan dianggap tidak peduli ketika Horizon diserang iblis. Toko-toko lain juga menolak permintaan mereka. Warga desa di sini mengkritik parti pahlawan dan lebih menghargai Rain sebagai pahlawan di sini. Arius merasa marah dengan situasi ini dan langsung pergi dengan dendam yang semakin menjadi-jadi kepada Rain. Rain dan Kanade selesai berbelanja dan kembali ke rumah baru mereka, dan Rain disambut dengan hangat seolah-olah kedatangannya sangat dinantikan. Mereka semua merayakan makan malam itu dengan sangat penuh keceriaan bersama semua anggota kelompok. Nina yang kini merasa diterima mengucapkan terima kasih kepada Rain karena telah memberinya tempat dan membuatnya tidak merasa sendirian lagi. Setelah Rain kehilangan semuanya di waktu kecil, ada lubang besar di hatinya Rain. Sekarang dia memiliki banyak orang di sisinya yang sangat dihargai. Rain merasa ketika dia bergabung dengan parti Arius itu hanya sebagai pelarian dan tidak menutup lubang di hatinya. Tetapi ketika Rain bertemu dengan mereka, rasanya seperti sebuah keluarga. Tanpa sadar, di sini Rain menangis karena mengingat kasih sayang orang tuanya. Hal itu membuat semua orang khawatir, tetapi Rain berkata dia baik-baik saja. Semua orang akhirnya makan bersama dengan penuh gembira. Jadi itulah kisah seorang Beastamer yang diusir dari parti pahlawan dan mendapatkan parti dari berbagai ras terkuat di dunia, bahkan ras dewa sekalipun. Dan season 1 pun berakhir guys. Sungguh perjalanan yang sangat epik dan mantap, di mana si Rain awalnya selalu diremehkan dan dianggap beban oleh parti pahlawan. Rain juga tidak menyadari kalau dirinya adalah seorang Beastamer yang sangat luar biasa. Jadi saat dia keluar dari parti pahlawan itu, Rain merasa sangat bahagia karena dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menghargainya. Terlebih dia mendapatkan kekuatan tambahan setelah mendapatkan kontrak dari mereka. Oke, sekian dulu videonya guys. Untuk baca komennya libur dulu ya. Admin akan balas komen kalian nanti saat video ini upload. Bagi yang mau donate silahkan klik link di pin komen di bawah ya guys ya. Terima kasih dan adios.